Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Salsabila dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang merkantilisme. Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang didominan di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintah suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingan. Ini adalah mitra dari politik ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang. Merkantilisme menerapkan kebijakan 1. Menciptakan koloni di luar negeri, 2. Melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, 3. Memonopoli pasar dengan port pokok, 4. Melarang ekspor emas dan perak bahkan untuk alat pembayaran, 5. Melarang perdagangan untuk dibawa ke dalam kapal asing, 6. Subsidi ekspor, 7. Mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung, 8. Membatasi upah, 9. Memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri, 10. Membatasi konsumsi domestik melalui hambatan tarif untuk perdagangan. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor. Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern, dari abad ke-16 hingga ke-18, era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya, yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan di kalangan negara Eropa dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Akibat merkantilisme, 1. Semakin lebarnya jurang antara kaya dan miskin, 2. Semakin jauh hubungan antara budak dan tuannya, 3. Munculnya imperialisme oleh negara kaya terhadap negara miskin, 4. Merajalelanya feodalisme.